And by now he'll be battling the storms of the roaring 40s and well on his way to Australia. Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film yang diangkat dari kisah nyata bergenre petualangan dengan judul The Mercy. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah acara penghargaan yang telah membuat seorang pria mendapatkan sebuah penghargaan berkat dirinya yang berhasil berkeliling dunia hanya menggunakan sebuah kapal saja. Pria itu bernama Francis Chichester. Pada saat itu dia mengumumkan kalau nantinya sebuah perusahaan yang merayakan hari jadinya akan mengadakan sebuah perlombaan mengelilingi dunia. Ternyata kompetisi itu diangkat dari pengalaman Francis yang sudah pernah berhasil mengelilingi dunia sebelumnya. Di sana ada seorang pria bernama Donald. Dia sangat ingin ikut serta dalam kompetisi yang telah Francis umumkan. Karena itulah, Donald segera mendaftarkan dirinya untuk dapat mengikuti ajang kompetisi itu, tanpa meminta restu kepada istrinya yang bernama Claire. Alasan dia sangat ingin ikut serta dalam kompetisi itu, yaitu karena dia sangat ingin sekali mengubah keadaan ekonomi keluarganya, dengan jumlah hadiah yang sangat besar dalam kompetisi tersebut. Namun, Claire sama sekali tidak yakin kalau suaminya dapat memenangkan perlombaan itu. Karena nyatanya mereka sama sekali tidak memiliki kapal dan juga tidak mempunyai keahlian di bidang pelayaran. Dan kini Donald tetap saja pada pendiriannya dan sangat yakin kalau dirinya dapat memenangkan kompetisi itu. Walaupun di sisi lain Claire selalu membujuknya guna mengurungkan niat suaminya itu untuk ikut serta dalam kompetisi itu. Setelah itu terlihat Donald yang memulai kegiatannya dengan merancang kapal yang akan dia gunakan untuk perlombaan berlayarnya nanti. Dia juga mencoba untuk meminta bantuan ke berbagai perusahaan untuk memberikannya sponsor agar dirinya bisa melakukan semuanya dengan lancar. Namun tanpa Donald duga telah ada beberapa peserta lainnya yang melakukan pelayarannya terlebih dahulu sebelum dirinya. Sontak saja hal tersebut membuat Donald akan semakin berat untuk dapat memenangkan kompetisi tersebut. Hal itu juga membuat mental Donald sedikit tertekan dan sangat panik. Di sisi lain, Claire kembali mengkhawatirkan suaminya itu, karena sampai saat ini kapal yang telah Donald rancang sama sekali belum dapat digunakan. Di hari setelah itu, Donald kembali dibuat kewalahan. Setelah kapal rancangannya harus mengalami sedikit masalah, dan ternyata Donald telah memberikan seluruh aset miliknya untuk menyelesaikan kapal rancangannya. Dan karena itulah mau tidak mau, dirinya harus tetap melakukan pelayaran tersebut. Kini semua kejadian yang telah Donald lalui membuat dirinya menjadi patah semangat dan berniat untuk mengundurkan diri. Dengan berjalannya waktu, Donald pun semakin ragu dengan dirinya yang akan melakukan pelayarannya itu. Akan tetapi semua itu tidak dapat membuatnya lari dari perlombaannya. Apalagi dirinya juga sudah menghabiskan semua hartanya untuk membayar keikutsertaannya dalam lomba tersebut. Dan akhirnya, Donald melakukan hari pertama pelayarannya pada tanggal 31 Oktober 1968. Pada hari itu banyak sekali masyarakat yang menyemangatinya untuk melakukan pelayaran perdananya itu. Karena itulah Donald kembali bersemangat untuk memenangkan kompetisi itu. Karena dia akan sangat dibanggakan oleh semua masyarakat di kotanya apabila berhasil menjadi pemenang dari kompetisi itu. Akan tetapi di balik semua itu, Donald merasa cukup sedih karena dia harus berpisah dengan keluarga dan juga istri yang paling dia cintai. Setelah itu terlihat Donald yang muntah-muntah karena mabuk lautan. Dan tentu saja pada hari itu akan membuat dirinya sangat kesulitan, karena merupakan pengalaman pertamanya melakukan sebuah pelayaran hanya seorang diri. Di malam hari, Donald mencoba memberikan kabar kepada keluarganya. Akan tetapi karena sinyal di tengah lautan mulai melemah, membuat panggilannya itu harus terputus. Waktu pun terus berjalan.
Kini, tanpa terasa Donald telah memasuki hari ke-13 pelayarannya. Di atas kapal tersebut, Donald kembali melakukan kegiatan seperti biasanya. Diawali dengan memasak dan mengecek kondisi kapalnya. Dan dia juga cukup bersenang-senang dengan melihat sekumpulan lumba-lumba yang berada di sekitarnya. Namun pada suatu hari, Donald harus mengalami suatu masalah yang cukup berat. Karena kapalnya berhenti melaju, yang disebabkan oleh air laut yang telah merendam mesin kapal tersebut. Karena itulah dia harus segera memperbaiki mesin kapal itu secepat mungkin. Keesokan harinya Donald harus kembali mengalami kesulitan setelah kapalnya terombang-ambing oleh badai yang sangat besar. Namun dengan sekuat tenaga, akhirnya Donald berhasil melewati badai tersebut. Walaupun mesin kapalnya harus kembali mengalami sebuah kerusakan. Karena semua itulah Donald sedikit merenung dan sadar kalau nyatanya kapal rancangannya tersebut masih sangat perlu dimodifikasi dan lebih disempurnakan lagi. Akan tetapi, dia kini sama sekali tidak dapat melakukan apapun selain melanjutkan pelayarannya itu. Karena bila untuk kembali sangatlah tidak mungkin, dikarenakan pelayarannya kini sudah sangatlah jauh. Kini satu-satunya pilihan Donald hanyalah bertahan hidup di atas kapal itu. Karena menurutnya, hanya hal tersebut yang dapat dia lakukan sekarang. Pada suatu hari, Donald akhirnya memberikan sebuah kabar kepada keluarganya. Dalam pesan tersebut berisikan kalau dirinya akan terus melanjutkan pelayarannya dengan kecepatan 170 mil. Ternyata, kecepatan berlayarnya itu membuat Donald membuat rekor baru. Dan dia juga mulai mendekati peserta lainnya yang telah berlayar terlebih dahulu sebelumnya. Berita itu dengan cepat menyebar ke berbagai daerah. Sampai-sampai perusahaan yang membuat kompetisi merasa sangat takjub dengan Donald, yang mampu mengendarai kapalnya dengan kecepatan secepat itu. Kini sampailah pelayaran Donald di hari ke-54. Pada hari itu, Donald mencoba untuk memberikan kabar melalui sebuah telepon kepada keluarganya di rumah. Di tengah pembicaraan Donald bersama istrinya, Claire memberitahukan kepada Donald kalau berita mengenai kecepatan berlayarnya telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Claire juga mengatakan kalau dirinya sangat senang karena sebentar lagi Donald akan sampai kembali ke daratan. Dan bila tanpa kendala apapun, dia akan bisa memenangkan lomba tersebut dengan kecepatan kapalnya itu. Pada hari ke-84, tersisa 4 pelaut yang tetap bertahan mengikuti kompetisi tersebut. Tak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya Donald rencanakan, sehingga dia mematikan sistem di kapalnya itu. Pada hari ke-135, sampailah Donald di perairan Argentina. Pada hari itu dia mengalami sebuah masalah yang cukup besar, karena perahu miliknya harus mengalami sebuah kebocoran. Karena itulah, dia dengan segera mencoba untuk berlabuh di pesisir pantai terdekat. Walaupun sebenarnya, hal semacam itu telah menyalahi aturan dalam kompetisi tersebut. Namun, semua itu harus Donald lakukan. Karena bila dia memaksakan melanjutkan pelayarannya, dapat membuatnya mati konyol di tengah lautan, karena kebocoran pada kapalnya itu. Kini sampailah Donald di sebuah desa. Di sana ada 2 orang pria yang berkata kalau mereka merupakan penjaga pantai yang telah melihat kapal Donald berlabuh di pesisir pulau. Karena itulah 2 pria itu segera menginterogasi Donald mengenai alasannya bisa sampai ke perairan Argentina tanpa dibekali dengan sebuah paspor. Namun akhirnya Donald dapat melanjutkan pelayarannya setelah dia berhasil memperbaiki kebocoran pada kapalnya. Di sisi lain ternyata ada peserta yang telah duluan sampai bernama Johnson. Dan dengan hal itu dia juga secara langsung dinobatkan sebagai juara pertama dalam kompetisi mengelilingi dunia tersebut. Kini tersisa 2 pelayar saja di lautan, yaitu Donald dan 1 peserta lainnya. Walaupun kini pemenang kompetisi tersebut telah dimiliki, akan tetapi Donald juga akan mendapatkan sebuah penghargaan sebagai pelaut tercepat dalam kompetisi itu. Heading digger Ramirez. Repeat. Oh my goodness, your father's... Tanpa terasa Donald telah meninggalkan keluarganya selama 6 bulan lamanya. Di tengah kepergian suaminya, Claire harus susah payah untuk bisa menghidupi semua keluarganya sendirian. Sampai-sampai Claire memutuskan untuk meminjam uang agar dirinya dapat menghidupi dan memenuhi semua kebutuhan dari anak-anaknya hingga nanti sampai Donald kembali. Setelah sekian lama, Donald kembali memberikan sebuah kabar yang berisi kalau dirinya akan segera sampai di daratan. Karena itulah, Claire dan juga anak-anaknya sangat gembira dengan kabar itu. Namun karena saking lamanya Donald sendirian di atas kapal,
dia harus mengalami sedikit gangguan mental. Sampai-sampai dia juga hampir tidak mengingat mengenai identitasnya sendiri. Di sisi lain, Claire dan juga anaknya selalu menantikan kepulangan dari Donald, yang sudah sangat lama melakukan pelayarannya itu. Namun pada suatu hari Claire harus mendapatkan sebuah kabar mengejutkan. Setelah perahu yang digunakan suaminya ditemukan di tengah lautan, tanpa ada siapapun di sana. Di dalam kapal itu hanya ditemukan banyak sekali catatan yang telah Donald tulis selama pelayarannya itu. Nyatanya semua itu dia tinggalkan dengan sengaja, agar semua orang tahu kalau semua kisah pelayarannya hanya sebuah kebohongan belaka untuk menipu publik dan juga menutupi kegagalannya dalam kompetisi itu. Ternyata, kecepatan dan posisinya dalam lomba hanyalah karangan Donald saja. Kini keluarga Donald harus mengalami kemaluan yang sangat besar dengan perbuatan Donald tersebut. Dan naasnya, secara tidak langsung kini Claire harus melanjutkan kehidupannya dengan menghidupi ketiga anaknya tanpa sosok seorang suami. Setelah sekian lama, jasa Donald sama sekali tidak dapat ditemukan. Robin Johnson merupakan satu-satunya kandidat yang berhasil menyelesaikan kompetisi itu. Namun beruntungnya, Claire dapat terus melanjutkan kehidupannya dengan cukup baik. Setelah Johnson memberikan seluruh hadiah perlombaannya kepada Claire dan juga anak-anaknya, hingga kemudian film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, cobalah untuk melakukan semuanya dengan sangat baik. Namun janganlah terlalu memaksakan sebuah hal yang di luar dari jangkauan kemampuan kita sendiri. Nah, menurut kamu, pesan moral apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!